Bagi yang belum nonton video part 1, bisa cek di sini ya. Halo guys, ketemu lagi sama kita Bang Liga sama Mas Jun di channel kita Banyumen. Banyumen Channel. Banyumen Channel ya. Nah, kali ini kita mau ngapain, Mas? Mau nggak mantau orang kerja lagi. Nah, udah selesai. Selesai. Nah, ini segmen kedua ya Mas ya. Sesuai dengan janji kita akan mereview Oh iya. hasil betul. jadinya waktu kita bikin kolam kemarin. Pertama kali itu ya. Kemarin pas proyek pembangunan tuh seperti apa? Ini hasilnya nanti kita review. Kita review Ya. semua detail-detailnya, sistemnya bagaimana, kualitas airnya. Kualitas airnya termasuk Setelah itu itu, juga. ya betul. Nanti ikannya kita akan tunjukkan. Ini ikannya sudah Ada masuk. ikannya sih beberapa. Ada beberapa ada ikannya. Dapat info dari Koiski, udah dikasih ikan beberapa. Nanti sambil kita lihat ikannya kayak gimana ya. Iya. Oh iya. Kemarin kan ini apa namanya? Budget berapa kemarin? Kolamnya aja Kolamnya aja 25. 25 juta. Nah, kolamnya Gitu. aja. Ternyata jebule. Lebih ya teman-teman. Berapa? Ternyata lebih. Total Kemarin itu sudah semua ya, sama media, pompa, peralatan, aksesoris dan segala macamnya. Itu hampir 50. tapi kan sudah total ya, Total semua udah ya. semua. Sama lampu-lampu, aksesoris, pipa sih termasuk kemarinnya 25 ya. Iya, dan 25. Pipa-pipa itu termasuk 25 itu tadi. Kalau pompa enggak ya? Pompa enggak, pompa, media filter, terus aksesoris kayak lampu, terus Aerator. iya, itu mesin-mesin itu belum Itu termasuk di luar ya. di luar 25. Berarti yang aksesorisnya itu 15 juta ya Mas ya? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Nah, kurang Termasuk media filternya. Termasuk media filter. Itu Nanti- hemat sekali. Nanti kita tunjukin volumenya, media Volumenya filternya. seberapa, kenapa bisa ya seperti itulah ya. Gak usah kelamaan, ayo kita langsung jauh soalnya hari ini kita mau riding nih kita. Enggak, Nah, ini ya, kejar tayang ini. kejar tayang. Oke. Kita langsung motoran ke sana ya biar cepet ya. Nah, Yuk Yuk. guys, ikut. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Udah oh, udah ya. Oke, siap. Nah, ya, teman-teman ini udah nyampe kita di lokasi ya. Tapi bukan yang di belakang kita ini, yang kita review. Bukan, Ini bukan. nanti plan selanjutnya ini. Rencana ini adalah mau dibikin glass pond. Kacanya Respon. berapa? Lebar pokoknya. gede. Pokoknya ya. Wah ini yang masang ini, aduh. Nanti masangnya pakai kren, Mas. Pakai, gini ya? Iya. Oh, Nggak pakai tenaga manusia. Nggak pakai. Nggak. Oke. Langsung Ya, saja wes, kita langsung aja lah. Ini cuman kolam koboan ya, teman-teman. Kita ke sana yuk. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Dan akhirnya sudah jadi. Jadi kolam ini prosesnya berapa lama Mas Jun? 2 minggu lebih dikit. Melar dikit lah. Karena apa ya? Terkendala di bagian penggalian. Kalian di awal untuk Iya, pembentukan. Oke, tapi oh iya sebelumnya tolong dong diperkenalkan Mas Jun sama teman-teman. Nah, ya ini teman-teman nih, kenalin ini Koiski ya. Customer pelanggan tetap. iya, oh, Koiski sendiri ya teman-teman yang bilang pelanggan tetap. Ini udah pelanggan tetap karena udah beli, udah langganan, udah ya maintenance segala macam. Iya Mas ya. Sebelum buat kolam malah. Mas, Sebelum ya. buat kolam. Iya. Di sini teman-teman. Tadi kan kita sudah janjikan ya sebelumnya di segmen kita yang sebelumnya kita sudah janjikan bahwa nanti kalau sudah jadi kita akan jelaskan sistemnya seperti apa. Setelah itu reviewnya tentang bagaimana flow
belum mulai dari airnya, media apa yang digunakan, nanti volume ikannya seperti apa, keinginannya BSG kita akan bahas di sini. Nah, monggo Mas. Ini kita jelaskan dulu mulai filtrasinya. Filtrasinya apa, volume kolamnya apa gimana ini? Mulai dari yang dasar dulu. Dasar dulu ya. Volumenya. Wes, kita mulai dari volume kolam yang ada di samping kita ini. Ini kolam ini volumenya sekitar kurang lebih 15 ton ya teman-teman. Dengan dimensi 4 kali 2,5. 4 kali 2,5, kedalamannya 1,5 meter, itu bersih. Nah, kira-kira kurang lebih 15 ton lah, 15.000 liter. Nah, kolam ini menggunakan pompa, 2 pompa utama di bagian chamber terakhir, di bagian itu chamber ketiga. Ada 2 pompa, yang pertama itu pompa 16.000 liter per jam, yang kedua pompa 10.000 liter per jam. Nah, kedua pompa ini yang 16.000 tadi itu kita fokuskan ke waterfall 1, kemudian yang pompa 10.000 itu kita fokuskan ke arus, sisanya kita bagi lagi ke waterfall. Iya. Pakai merek apa pompanya? Pakai JTP kita. JTP ya? Sunsun. Sunsun JTP seperti biasa. Nah, kemudian di bagian filtrasi ya, kita menggunakan 3 chamber utama. Tetapi yang apa namanya, kita membuatnya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bagian sama ini loh, apa namanya sih, waterfall. Jadi di bagian paling kanan ya, kalau dari sini ya, itu yang pertama ya. Yang pertama itu masuknya adalah bak kontrol kolam dulu, bak kontrol chamber dulu. Baru setelah itu sebelahnya kita buat bak kontrol kolam. Nah, kenapa ada bak kontrol kolam dan ada bak kontrol chamber? Nah, ini tujuannya untuk ketika kita mau maintenance itu kita nggak usah repot-repot mau nutup lubang BD yang ada di kolam itu. Ya. Nah, itu kadang kan, aduh, mau maintenance nih, mau backwash chamber 1, mau backwash chamber 2, mau backwash chamber 3, tapi nutup apa namanya, ketika kita buka pipa backwashnya, air yang ada di kolam ikut kekuras juga. Nah, itu jadi nanti KSK kalau misalkan apa namanya nguras gampang ya, tinggal mana nih yang mau dikuras gitu ya, maintenance-nya mudah gitu. Maintenance-nya mudah, nggak mempersulit ownernya untuk melakukan maintenance. Jadi bikin kolam itu penting untuk dibikinkan bak kontrol, nah untuk pengurasan, untuk kolamnya sendiri gitu ya. Oke, lanjut, tadi 1, 2 sudah Mas ya. Ya, kita urutkan aja dulu lah ya. Tadi kan ada bak sebelah sini. Pertama ada bak kontrol chamber, ada bak kontrol kolam. Selanjutnya ada chamber 1. Kita kasih seperti biasa ya, bawah itu pasti ada tatakan. Terus struktur susunannya adalah setelah tatakan kita kasih jaring nelayan itu kita urai, tapi nggak kita padatkan secara berlebih ya. Takutnya nanti kalau kita padatkan secara berlebih itu, kalau misalkan kotoran sudah menumpuk ya, itu bisa mampet. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kita di sini ini menggunakan media konvensional ya Mas ya. Konvensional, tetapi kita maksimalkan fungsinya gitu. Chamber pertama itu berarti mekanis, isinya jaring, atasnya kita kasih pemberat ya sebagai penindih. Itu kemarin kita kasih apa namanya, keramik itu loh, keramik granit ya, untuk penindih aja supaya jaringnya nggak naik ngambul-ngambul. Nah, gitu. Tapi tadi aku kelihatan ada ininya Mas, apa namanya, batu apung juga. Ya, itu kemarin kan karena untuk tambahan aja lah, tambahan space gitu, ada space kosong. Oke lah, daripada eman-eman ya kan, karena udah kita buat chamber dengan volume yang lumayan, masih ada sedikit sisa, kita maksimalkan dengan kasih batu apung. Jadi seseli biologis lah ya, biar berfungsi juga biar berfungsi, karena kan posisinya juga di atas ya. Terus lari ke chamber 2 selanjutnya. Nah, itu sama, di bawah kita kasih tatakan juga, kemudian atasnya itu masih ada mekanis Mas. Masih ada mekanis. Tapi sedikit volumenya, kira-kira ya kalau kita hitung
cara volume per chamber ya, nggak ada 30%. Satu chambernya kita kasih mekanik yang di chamber 2. Chamber 2 ya. Lalu atasnya setelah itu kita kasih full biologis sampai pol mentok atas. Pakai apa ini? Batu apung kan? Pakai batu apung. Batu apung. Ya. Setelah itu lari ke chamber terakhir nih, chamber 3. Nah, di chamber 3 ini kita kasih full oyster. Full oyster. Full oyster kemarin itu volumenya berapa ya? Sekitar 120 kilo. Ya, 20 kilo. Ya, 120 kilo di bagian chamber terakhirnya aja, di chamber 3. Nah, di chamber 3 ini bersamaan pompa tadi ya, oh ya, pompa 16.000 liter per jam sama pompa yang 10.000 liter per jam, itu ada UV-nya juga di situ. Kita menggunakan UV yang 35 watt, enggak terlalu besar, cukuplah untuk membunuh bakteri-bakteri yang udah bakteri-bakteri yang lolos dari sistem filtrasi. Tadi di terakhir kita pakai oyster ya Mas. Oyster. Jadi kita menggunakan cuma 3 jenis media. Artinya 3 jenis media ini, satu media mekanis itu jaring nelayan, yang kedua biologisnya adalah batu apung atau pumais, terus yang ketiga oyster seal atau kulit kerang. Udah itu aja cukup Mas. Pertanyaan terakhir tentang media filtrasi. Kenapa pilihannya oyster? Kan kebanyakan orang-orang tuh pilih karang jahe. Pertama adalah selain karena dia itu berat ya, pasti berat banget Mas. Maksudnya berat itu kalau diangkat juga berat. Sama ini juga berat. Enggak begitu, beda-beda. Ya. Berat yang pertama, yang kedua residu atau rentekan ya, itu banyak. Itu dari itu tadi ya, apa? Karangnya tuh ya. Karang jahe itu, misal kena kegores gitu ya Mas, apa namanya, kena tekanan, itu dia rontok, banyak rontoknya. Dan ini sih kabar ya yang aku dengar, rontokannya itu nggak halus seperti oyster gitu ya. Ya Kalau betul, oyster kan emang rentekannya itu apa ya, kasar, gede-gede rentekannya. kasar ya gitu-gitu. Dan di sisi lain juga si karang jahe ini katanya, tapi memang kalau secara praktik memang terbukti nilai kalsiumnya itu lebih rendah daripada oyster. Oyster lebih tinggi. Oke, itu tadi filtrasinya. Waterfall ini Mas sekarang kita. Kita bahas waterfall. Ya? Waterfall ini. Kan kelihatan tuh cetok. Kok iso? Itu berapa lebarnya waterfall? Waterfallnya 74 atau 75 ya, 75 lah. 25 ya. 75. Bentangan 75 cm. Total dimensi waterfallnya sendiri 2 meter kali 35 lah kurang lebih. Terus tingginya itu 40 cm. 40 cm. Untuk kapasitas pompa yang sekian tadi 26 liter, 26.000 liter. itu memadai ya. Terbukti sih udah kelihatan ya. Itu gimana Mas tekniknya supaya waterfall itu jatuhnya itu bisa smooth seperti itu? Soalnya Bisa ya smooth. kebanyakan builder itu gagal di situ. Iya, betul. Ya, jatuhnya dari atas lebar terus tiba-tiba jatuh ke bawah kayak gini ya, nyilang ya. Nah, itu karena satu, perhitungannya kurang tepat. Tekniknya adalah ya kita tentunya dari jam terbang ya sebenarnya Mas. Kan nih kita habis nyeting pompa kecil ya, 5.800 liter per jam. Kita kasih bentangan katakanlah 30 cm. Ternyata kelebaran. Berarti kita otomatis punya feeling dong kalau kita pakai pompa 10.000 liter per jam, ya otomatis kita lebarkan sedikit lah 50 cm untuk membentuk fallnya, waterfallnya, air jatuhnya itu bisa jatuh sempurna kayak gitu. Nah, ada satu faktor lagi nih ketika kita dalam membuat waterfall ya, itu kadang kan ada yang airnya jatuhnya full tapi nggak bisa smooth. Ya ada ya kok ya. Ada. Nah, Iya, itu ya apa itu Mas tekniknya? kenapa kayak gitu? Bisa kayak gitu. Itu karena di dalam bak tampungan waterfall itu nggak dikasih apa namanya peredam. Nah, peredam maksudnya gimana? Peredam itu jadi di dalam bak tampungan waterfall itu kan pompa itu kan ngarahnya ke sana ya. Nah, jadi otomatis arusnya kan kenceng. Iya. Nah, akhirnya membentuk suatu gelombang. Gelombang. Air jatuh kenceng full tapi bergelombang kayak gini. Akhirnya keluar
outputnya nggak rata dia. Nah, gitu. Nah, salah satu ngakalinya dikasih flah itu peredam. Peredamnya pakai apa? Nek kita ya biasa pakai itu, oyster. Karena kan bisa ditata kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya kan arus itu bisa mencari celah. Dan dengan dia mencari celah, dia akan nabrak media oyster. Lama-lama dia kan arusnya nggak kencang. Akhirnya teredam. Gitu. Oh, berarti dia menyebar sempurna karena ada celah-celah itu tadi ya. Nah, kayak gitu. Oh, itu juga kenapa sebabnya kalau misalkan kita pakai karang jahe, celahnya kan lebih kecil ya Lebih dia. kecil. Ya? Lebih kecil juga lebih ya. Kecil dan itu tadi rentekan residunya Akhirnya lebih terbawa banyak. masuk ke masuk ke kolam utama. Dan bahayanya lagi kalau ikannya lapar dikira itu roti atau keju. Ya dibakar, jadi roti bakar. Gitu ya. Kalau menurut Mas Jun, dari skala persentase kepuasan, ini dari Mas Jun dulu ya. Oh iya. Nanti ownernya Nanti ownernya nanti. mulai dari perencanaan sampai selesai. Ini kalau skalanya 100%, berapa persen ini Mas? Ini ya? Pencapaiannya ini. 99,9%. Enggak. 90% lah. 90%. Iya, sesuai target. Oke, itu tadi. Dari Mas Jun. Gak usah lama-lama, Mas Jun sering lihat Mas Jun bosen. Mas Jun pindah ke SK ya sekarang. Monggo, gimana kok ini? Ini apa? Penjelasan kepuasan Mas ya? Iya. Baik dari Tak cerita sedikit boleh? Boleh. Boleh sampai besok bisa nih. Oh bisa. Jadi gini. ya. Awalnya tuh kan kenapa kok saya bikin kolam? Yang pertama tuh dari temen Mas. Dari temen. Kodani. Oh iya, Aku sebutkan Kodani. nggak apa Mas ya? Enggak apa-apa. Kodani, jadi dia itu temen, dia tuh memang suka kolam. Kan? Nah, awalnya aku Basicnya suka diajak kolam. duluan ke temennya satu lagi ya, temenku juga notabene. Namanya Kohiri. Aku lihat kolam. Tapi ya kok daripada kolamku yang lama itu kan bukan kolam sing SNI Mas berarti Mas. Cuma segini dalamnya Mas. Tapi wae Mas. Seru ya. Seru, rame. Nah, terus aku disaranke Kodani untuk kowe buat kolam aja. Gak usah sing muluk-muluk lah. Kok lak kowe seneng aku digedhukke. Kayak Pertama disaranin kayak gimana? Kok kan tadi disaranin, kowe bikin kolam aja gitu. Nah, disaranke untuk suruh lihat sih ke tempatnya Kohiri tadi. Aku bilang ke Begitu lihat sana, sana. itu cuma ukuran 2x2 Oh, kotak gitu ya? kotak. Tapi Persegi. dia itu enggak dalam. Modelnya kayak apa ya Mas? Kayak bak tong gitu loh Mas. Oh, naik ke atas Naik ke gitu. atas berarti. Ya. Aku Berarti pertama- dari kolam dasar tanah langsung naik. Naik, tak lihat, oh iya cocok. Soalnya aku punya tempat kebetulan di tempat ini dulu. Hampir sama ya. Sama. Terus di sana ada modelnya kayak kotaan gitu loh. Ya, ada dua. Nah, begitu tak pikir matching gitu ya. Matching nih, aku buat kayak gini, aku di rumah sudah ada ibaratnya sudah ada kayak medianya kotak, kira tak tambahi botol, beli kocok beres. Kira kan simpel gitu Mas, kan nggak Iya, tahu. simpel ya karena Kotak isi wak biasalah gitu. iya. Terus berjalannya waktu, aku konsultasi sama Mas Junet, dikenalin Mas Junet nih tadi sama Kodani. Kodani ya. Konsultasi, Kodani gini. Kowe timbangi gelok, gawe sing gede sisan aku gitu. Lho kok iso kok lagi Belakang. Lah aku ndek kolam iwak buri kok. Lah Kodani itu dolan ke sini ngecek. Tak tuju kolam sing itu belakang ini. Kolam belakang tadi ya. Nek ngene gawene piye? Misale gede po. Malah bingung ya. Oh gak kok tak gawe ning kene bae. Nek kowe ukuran semene, kok kurang lho, kowe gelo aku digedhukke. Ukuran 2x2 itu tadi ya. Kecewa. Oh, iya. Kamu nanti kecewa. Kenapa? Soalnya kalau sudah kamu totalitas di seperti ini ya sekalian daripada nanti kamu bikin nanggung nggak puas bongkar lagi biayanya Tambah double. biaya double, betul. Jadi sekalian jebret tapi kayak puas. Oh ngono ya kok aku itu. Saya kira aku konsultasi Mas Junet lagi ya Mas. Konsultasi. Mas, ini nek kira-kira tak jawabno piye? Mas Junet ngomong lho tambah bagus. Iya teman-teman, tambah bagus. Tambah bagus. Kacungan pokoknya. Makin banyak nanti. Akhirnya pikir, oke Mas, wis ah deal. Oke ya Mas. Tadi setelah dibuat setelah kolam jadi nih Mas ya, kolam jadi pertama running
tes, tak isi ikan. Kalau aku ini orangnya ndablek Mas. Iya. Mas Jun bilang, "Oh, jangan dikasih ikan dulu," tapi malam-malam tak usung ide wae tak lebono. Iya itu. Wah. Nggak apa-apa, itu trial and error itu, nggak apa-apa. Lah sebelum masuk ikan nih mundur sedikit. Mas Jun kan nanya, "Oh, coba kira-kira ada bocor enggak?" Soalnya kalau orang bikin kolam itu pasti trouble-nya atau problemnya tuh dibocor, Mas. Iya, umum itu. Umum. Kolam ini dari baru sampai jadi sampai sekarang detik ini tidak pernah bocor. Dicoba sama Mantul. ikan dugong itu ya. Oh iya. Ada di video katanya Mas ya? Ada. Jadi Arapaima. step pertama kolam bocor lolos nih, lulus aku nih. Step pertama lolos. Inspeksi pertama lolos, inspeksi pertama. Yang kedua ikan. Ikan. Belum waktunya ini bisa dimasuk ikan, tak leboni wak. Masukin langsung. Sing Mas Junet tak telepon ya ketar-ketir ya Mas ya. Waduh. Gimana ya? Enggak apa kok coba aja. Ya wes coba aja. Nanti Wes. maksudnya gini kok. Aman kasih masukin ikannya, ya sampean lihat sendiri gitu loh. Nanti reaksinya ikannya kayak gimana kayak gitu. Pada akhirnya aman Mas. aman. Ikannya aman. Aman. Kan biasanya ikan ada yang loncat atau ikan sing stres mungkin sampai sekarang aman. Malah tambah gede Mas Pak. Tapi di awal waktu pertama kali masukin ikan nggak dikasih jaring ya? Awal-awal tok ya Mas. Awal-awal aja. Buka ayah suwena. Enggak betah dia. Nggak betah ya. Soalnya kolam udah dibuat bagus, ketok estetik. Ditutupi jaring ketok kolam gak rumat Mas. Buka aja lah, suwen lah. Jadi ini aku tipikal sing dablek ini. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi ada SOP ini dari Mas Junet, tapi aku dua blek Mas. Enggak apa-apa, wes. Tapi rata-rata emang kayak gitu. Oh namanya. Terus Mas, ada lagi nih yang ketiga. Makan ojo kakean awal-awal. Soalnya apa? Air belum mature. Airnya Allah belum mature. suwen aku pengen ndang bulki Mas Ale Mas. Los. Lah nek makan terlalu banyak katanya itu juga bahaya untuk ikan katanya Mas. Betul. Belum ke ikannya sih. Stepnya gini kok. Jadi nek pakan terlalu banyak nih, kita ngasih makan pure gitu kan. Dimakan terus jadi kotoran. Nah, ketika sistem filtrasi nggak mumpuni, Ya. nah itu airnya cuma ngalir. Air cuma muter di area sistem filtrasi karena sistem filtrasinya nggak mumpuni. Dia itu cuma lewat aja. Oh. Sedangkan amonia Nggak yang terurai. seharusnya diurai di sistem filtrasi itu nggak keurai, masuk lagi ke kolam. Ya akhirnya racun itu muter di situ. Oh. Nah, barulah berdampak ke ikannya. Ikannya stres. Iya, kayak gitu. Itu walaupun ikan itu populasinya masih sedikit, Mas. Bisa Misal saja. nih ya, kolam ini kan maksimal ikan misal 25-30 ikan. Tapi ini baru jalan 11-12 ikan. Iya, Itu pun juga ibaratnya memacu indikasi kayak tadi enggak? bisa. Air gara-gara banyak amonia atau Bisa, gimana? bisa banget. Itu dengan syarat sistem filtrasi tidak mumpuni loh ya. Kalau nggak mumpuni. Kalau nggak mumpuni, kalau mumpuni ya sampai mau kasih berapapun aman aja. Berarti ini aman. Mumpuni berarti Mas ini. Nah ini gimana? Aman Mas. Sejauh ini gimana? Aman. Aman kan? Aman. Nah, iya kan? Aman. Ya nyata nih ikannya tambah bulky-bulky. Iya kan? Aku tadi kelihatan loh. Oh ikannya udah tambah gede kan, aku nggak kesini sekitar apa, 1 bulanan ya? Ada. Ada kan? Nah, 1 bulan. Pakannya pakai apa ini? Pakannya ini? Nah, untuk pakan Pakan itu tadi udah itu ya. Pakai apa itu? High silk ya? silk. High silk, Kalau untuk terus- guru aku high silk, Mas. High silk. Ya? Asik. Tapi kalau untuk color pakai hero. Pakai hero. Colornya pakai hero, Hero. throatnya pakai high silk. Wah, mantap itu. Oke, nanti ini ekspektasinya ke Hesky nanti mau diisi berapa banyak populasinya? Nah, kalau populasi jadi aku nih mau jalan ke 15 dulu. Jalan Di 15. checkpoint pertama aku mau tak jadi 15 dulu. 15 ya. 15. Nek kemarin kan kata Mas Junet dengan kapasitas seperti ini kan kalau ikan jumbo itu udah 25 sampai 30. Bisa lah, itu udah mentok segitu. Udah, maksudnya jangan terlalu dipaksakan. Oh, gitu ya, Mas, Nanti ya? view-nya juga nggak enak, Mas. Terlalu Karena penuh gitu ya? Terlalu penuh. Kita nggak bisa menikmati Oh. masing-masing personal ikan itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi checkpoint awalnya di 15 dulu. 15 dulu. 15 dulu. Nanti setelah jalan mungkin beberapa bulan aku lihat perkembangan ikan tambah gede, kalau tak tambah lagi checkpoint gede 20. 20. Di step by step gitu aku. Nambahnya jangan, gini tak kasih tip ya kok ya. Ya gimana? Nambahnya jangan terlalu sering. Karena gini, ekosistem kolam itu ketika dia ketambahan ini apa namanya, ikan itu kan masuknya dalam satu ekosistem ya. Nanti ketika masuk di kolam tersebut ya, dia kan membawa bakteri nih. Bakterinya kan beda-beda. Nah, nanti takutnya bakterinya itu crash. Ah, Akibatnya iya. apa, Mas? Bakteri crash. Bakteri Ya. kan akibatnya apa? Sakit satu kolam.
Oh gitu. Iya, ngeri itu kalau udah bakteri crash, Mas. Bener ya, makanya usahakan jangan terlalu rapat, maksudnya jangan terlalu sering. Misal nih, habis 1 minggu beli ikan, 2 hari lagi beli ikan, 3 hari lagi gitu. jangan. Ya, paham. Nah, 2 minggu lah. 2 minggu ya. Jadi ikan lepas karantina nih 2 minggu, misalkan 1 minggu atau 2 minggu lepas karantina. Beli ikan baru lagi, karantina dulu. 1 minggu atau berapa gitu. ya, tergantung kondisi ikan, nanti baru setelah itu masuk ke kolam dengan kondisi yang sudah steril, yang enggak steril banget, minimal meminimalisir bakteri yang enggak bagus. Nah, yang paling penting nih dari segmen pembuatan kolam ini, dari skala 100% Go, Ya. sekarang dari KSK ini tingkat kepuasannya berapa persen? Overall ya Mas ya. Ya, overall. Secara Dari overall. kayak maintenance, pembuatan, Iya. sama kayak Mas Jun lah 99,99 gitu. Ngeri. Enggak, tapi bener kok, bener. Ini kan aku ibaratnya kan orang awam yang baru mulai bermain. Iya. Biasanya kan ke orang awam baru mulai bermain itu kan lebih apa ya Mas, ibaratnya itu kayak akan rewel apa Iya, rewel betul. atau gimana. Nih aku nih selama ini nggak ada kendala, aku nggak rewel. Kan nih parameter kok apa rewel pada dulu Mas. Oh iya. Dan aku nggak rewel. Ini kan puas ibaratnya Mas. Iya. Dan dari tadi sing tak jelaske step 1 sing kayak air ini running, nggak ada bocor, aman. Iya, awalnya. aman. Satu, Poin udah. pertama kan aman. Yang kedua tadi sing masalah ikan langsung cemplungke. Yang ketiga, Aman. aman. Masalah ngepus makan aman, Aman juga. Aduh. Bagi aku nih ibarat penikmat. Ya aku puas. Itulah. Iya. 99,9%. Tapi yang sayanya ketir-ketir teman-teman. Iya. Jadi teman-teman memang perlu diperhatikan ya. Memang hobi itu memang benar-benar harus kita pelajari triknya gimana. Iya. Terus kita harus benar-benar punya skill di sana itu gimana caranya supaya hobi kita berjalan dengan optimal. Nggak harus sempurna, optimal aja wis oke wisan. Yang penting kita bisa hibur diri kita, nggak stres gitu ya, nggak rewel. Sekali bikin kelihatannya gede, tapi Belakang kalau ya. hasilnya sempurna, kita kan nggak keluar biaya lagi, nggak biaya makan maintenance hati, ringan, nggak ya kan? korban waktu, maintenance-nya juga gampang, ringan. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Jun atau Boeski tambahan kira-kira apa gitu. nanti mungkin ke depannya, wah aku nanti pengen bikin kolam lagi nih rasanya nih kayak gini. Ya kalau gini nih aku nih kan kesan-kesan ya. Kesan-kesan sih tadi yang pertama aku puas. Dan ini kan ceritanya tempat ini tuh jadi tempat nongkrong teman-temanku Mas. Gitu ya. Oh ya, menjadi Kalau lebih malam positif ya. Ya, kalau malam mesti buat nongkrong di sini. Dan nek kayak temenku pasti bertanya-tanya nih, kolam ini siapa yang buat? Apa nih? Ya, aku tak lima kemajun lagi gitu ya. Karena bahkan aku merasa puas. Gitu ya. Nah, aku nggak puas, nggak mungkin aku merekomendasi. Iya. Di analoginya seperti itu aja. Iya betul. Jalan aja. Ya, Sebenarnya teman-teman bikin kolam nggak harus ke Mas Jun, nggak harus ke saya. Nggak harus ke kita, nggak apa-apa. Yang penting tukang atau Buildernya, iya, pembuatnya. itu dia paham dalam artian sirkulasi airnya, terus nanti misalkan kolam dimensi segini ya itu pasnya dikasih mesin berapa, Ya. kayak gitu. Secara Flow-nya, teknis harus paham. ya, gitu ya. harus benar-benar, karena kadang gini ada yang tipikal penjiplak Mas. Jadi habis lihat oh desainnya seperti ini, aku bisa bikin kayak gitu, diterapkanlah di lain tempat dengan ukuran yang ada selisih berbeda. Tuh. Jadi ada selisih yang berbeda, mungkin sana lebih besar atau sana lebih kecil, sedangkan desainnya disamain. Dari ukuran pipa, dari pokoknya itu. Akhirnya apa? Nggak jalan. Nggak jalan. Karena sistemnya nggak ya. sesuai. Oh. Ibarat gini, apa ya? Ikan kecil yang dikasih pelet ukuran L. Iya. loloten Mas. Lolotin ya. Jadi gitu. Bahkan ada kasus ketika bentuknya aja berbeda dengan dimensi yang sama, Sistemnya itu sudah berubah. berbeda. Sistemnya beda. Gitu ya. Jadi masing-masing kolam yang pernah kita garap ya Pak ya, beda tempat, beda medan, beda lokasi, beda sistem, beda desain. Itu pasti. Aja deh. Nggak ada yang sama sekali nggak ada yang sama.
Iya, iya. Ya mungkin itu dulu ya pembahasan kita kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman silahkan ditanyakan, nggak apa-apa, bebas mau tanya apa aja, kita nggak pernah merahasiakan apapun tentang kolam. Ini pure. Oke, amunisi perkoyan Indonesia Jos. See you next time guys. The storms we chase are leading us.